Mojtaba terpilih jadi pemimpin tertinggi Iran gantikan mendiang sang ayah. Iran siap meladeni militer skala besar gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pengenalan Masjid Nabawi, salah satu pusat peradaban Islam di dunia. Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita utama. Kita ke informasi utama, pemirsa. Iran menunjuk Ayatollah Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Khamenei Junior sebagai tokoh tidak berbobot. Ayatollah Ali Khamenei has now been announced as the next supreme. Iran menunjuk Ayatollah Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Senin 9 Maret 2026. Mojtaba, seorang ulama tingkat menengah memiliki pengaruh dalam pasukan keamanan Iran dan jaringan bisnis luas di bawah ayahnya Ali Khamenei. Ia dipandang kandidat terdepan menjelang pemungutan suara oleh majelis, sebuah badan terdiri dari 88 ulama bertugas memilih pemimpin baru usai Ayatollah Ali Khamenei. Dilaporkan AFP, berdasarkan suara menentukan, majelis ahli menunjuk Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai pemimpin ketiga sistem suci Republik Islam Iran. Pernyataan ini dikeluarkan tepat tengah malam waktu Teheran. Jabatan ini memberi Mojtaba wewenang terakhir dalam semua urusan negara di Iran. Iran tidak ragu sedetik pun memilih pemimpin baru meski menghadapi agresi brutal Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Khamenei muda sebagai tokoh tidak berbobot dan menegaskan dirinya harus memiliki suara dalam penunjukan pemimpin baru tersebut. Mojtaba selamat dari serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026. Sumber Iran mengatakan Mojtaba tidak berada di ibu kota ketika serangan terjadi. Mojtaba selama ini dipandang kalangan penguasa Iran sebagai salah satu kandidat penerus ayahnya. Diberitakan Al Jazeera, pemimpin tertinggi Iran tidak dipilih langsung rakyat, melainkan sebuah badan khusus bernama Majelis Ahli. Badan ini terdiri dari 88 ulama senior yang dipilih publik setiap 8 tahun sekali. Namun, proses ini memiliki mekanisme yang ketat. Setiap kandidat yang ingin menjadi anggota Majelis Ahli harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Penjaga. Dewan ini merupakan badan pengawas yang sebagian anggotanya ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi. Now this news has just come in, so there hasn't been any reaction. Iran ladeni Amerika Serikat Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ menyatakan siap meladeni konfrontasi militer skala besar melawan Amerika Serikat dan Israel dalam jangka panjang. Teheran menyimpan stok rudal jarak jauh lebih canggih dan mematikan. جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ menyatakan sanggup meladeni konfrontasi militer skala besar melawan Amerika Serikat dan Israel dalam jangka waktu panjang. Hal ini diungkapkan juru bicara IRGZ Ali Muhammad Naini. Dilaporkan Al Jazeera, juru bicara IRGZ Ali Muhammad Naini menyatakan pasukan yang memiliki amunisi panjang berperang setidaknya 6 bulan ke depan. Serangan rudal diluncurkan Iran sejauh ini menggunakan rudal generasi pertama dan kedua. Teheran menyimpan stok rudal jarak jauh lebih canggih dan mematikan yang akan digunakan beberapa hari mendatang. Kepala Keamanan Iran, Ali Larijani, menuduh pemerintahan Trump berupaya meniru skenario mirip dengan Venezuela. Dalam rencana, Amerika Serikat menggulingkan pemimpin Nicolas Maduro dan mengendalikan Venezuela. Dilaporkan Tasnim, Ali Larijani mengatakan saat ini Amerika Serikat terjebak. Persepsi seperti situasi di Venezuela tidak terjadi. Di Venezuela, Amerika Serikat menyerang, mengambil kendali dan semuanya berakhir. Ali Larijani menambahkan tujuan utama Amerika Serikat dan Israel bukanlah sekedar perubahan rezim, melainkan penghancuran dan disintegrasi Iran sebagai sebuah negara. Larijani menilai pengalaman pahit di Irak dan Afghanistan membuktikan campur tangan Amerika Serikat hanya demi kepentingan Washington, bukan belas kasihan kepada rakyat. Selain itu, Larijani menggarisbawahi persahabatan Iran dengan negara-negara tetangga. Ia memperingatkan jika sebuah pangkalan diberikan kepada Amerika Serikat untuk melancarkan operasi terhadap Iran, maka pihaknya berhak untuk membalas.
و در 10 سال اخیر آنچه که تولید شده ما اصلا استفاده نکردیم. Pemirsa, Iran menghantam sistem radar menjadi pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Iran menggunakan drone serang satu arah dalam operasi ini. Opening days of the war. At the center of the damage is the powerful AN. Iran menghantam sistem radar pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Serangan menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat kesulitan melacak rudal yang datang. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara terkena dampak di beberapa negara kawasan Teluk. Pejabat Amerika Serikat, analis militer, dan citra satelit komersial menerangkan serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi. Iran disebut menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasa digunakan sistem pertahanan udara Amerika. Diberitakan Wall Street Journal pada Sabtu 7 Maret 2026, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski sistem radar mendapat serangan. Militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran melancarkan serangan sudah menurun. Laksamana Brad Cooper, Komandan Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah, menerangkan sejak perang dimulai, serangan rudal balistik Iran turun sekitar 90%, sedangkan serangan drone berkurang sekitar 83%. Di sisi lain, Iran diyakini memiliki kapasitas memproduksi ribuan drone. Drone buatan Iran juga diekspor ke Rusia dan digunakan dalam serangan Moskwa terhadap Ukraina. Rusia juga disebut berbagi intelijen dengan Iran bisa membantu menentukan target militer. Amerika menempatkan radar utama di berbagai lokasi strategis di dunia untuk menghadapi ancaman dari negara seperti Iran, Korea Utara, dan Rusia. Selain radar darat, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengoperasikan kapal perusak rudal berpemandu di kawasan tersebut, bisa menembak jatuh rudal balistik dan ancaman udara lain. Sistem radar ini juga memainkan peran penting dalam konflik terbaru ketika Iran menembakkan rudal ke pangkalan militer Turki yang menyimpan senjata nuklir Amerika Serikat. Radar Amerika di Turki Tenggara mendeteksi peluncuran tersebut. Radar mengirimkan peringatan kepada kapal perang Amerika di Mediterania Timur yang akhirnya menembak jatuh rudal tersebut. Advanced PAC-3 interceptor missiles are already limited. The interceptor missiles themselves manufactured. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Televisi pemerintah Iran mengklaim sistem pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat gagal menghadapi serangan misil Iran. Diketahui Amerika Serikat dan Israel bergabung dan melawan Iran. Kedua blok saling berbalas serangan sejak pecah perang pada 28 Februari 2026. May be unfolding in Washington. Amerika Serikat, Israel, dan Iran saling berbalas serangan sejak pecah perang pada 28 Februari 2026. Salah satu serangan Iran, yakni 2 drone diluncurkan menyerang kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa 3 Maret 2026 menyasar fasilitas intelijen CIA di lokasi ini. Serangan menyebabkan kerusakan struktural ringan dan kebakaran kecil di gedung, namun tidak ada korban jiwa. Dalam siaran, televisi pemerintah Iran menyatakan sejumlah misil atau rudal atau peluru kendali diluncurkan Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara milik Israel dan Amerika Serikat. Dilaporkan, sistem pertahanan digunakan kedua negara tidak sepenuhnya mampu mencegat serangan misil yang diluncurkan. Pernyataan ini muncul di tengah meningkat ketegangan di kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Hingga Senin siang, 9 Maret 2026, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel maupun Amerika Serikat terkait klaim yang disampaikan media pemerintah Iran ini. Situasi keamanan di kawasan masih terus dipantau berbagai pihak internasional di tengah kekhawatiran akan terjadi eskalasi konflik lebih luas. And military might collide, leaving the Middle East on edge like never before. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima kunjungan sejumlah pendeta dari berbagai wilayah di Amerika Serikat di Gedung Putih. Para pemuka agama mengelilingi dan mendoakan Trump serta militer Amerika Serikat di tengah situasi geopolitik. From heaven
to flood his heart, his mind, and Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima kunjungan sejumlah pendeta dan pemimpin agama dari berbagai wilayah di Gedung Putih pada hari Kamis 5 Maret 2026. Pertemuan di ruang oval ini diisi dengan doa bersama. Para pemuka agama mengelilingi sambil meletakkan tangan mereka sebagai simbol dukungan dan doa bagi kepemimpinan serta masa depan negara. Para pendeta mendoakan Trump serta militer Amerika Serikat di tengah situasi geopolitik serta memanjatkan doa bagi negara, pemerintahan, serta masyarakat Amerika Serikat. Momen ini menjadi bagian dari kegiatan yang disebut dengan Faith Forward, sebuah inisiatif menekankan peran komunitas keagamaan dalam kehidupan publik dan pemerintahan. Gedung Putih menyatakan pertemuan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan komunitas keagamaan, serta menegaskan pentingnya nilai moral dan spiritual dalam kepemimpinan nasional. the strength that he needs to Pemirsa, sejumlah mahasiswa Indonesia tinggal di Teheran, Iran membagikan momen kehidupan sehari-hari mereka di ibu kota Iran saat konflik sedang berlangsung. Data per Maret 2026 terdapat 329 warga negara Indonesia berada di Iran. Eskalasi konflik Timur Tengah meninggi sejak akhir Februari 2026 kala militer Amerika Serikat dan Israel bersatu menggempur Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah, sejumlah mahasiswa Indonesia menetap di Teheran membagikan potret kehidupan mereka melalui media sosial. Dalam video singkat yang beredar, mereka menunjukkan aktivitas harian serta suasana kota Teheran di tengah konflik yang sedang terjadi. Meski situasi keamanan di kawasan masih dinamis, para mahasiswa menyampaikan kondisi terkini mereka kepada keluarga dan warga Indonesia melalui unggahan video dan pesan di media sosial. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran terus memantau keamanan warga negara Indonesia yang berada di Iran, termasuk para mahasiswa. Data Kementerian Luar Negeri pada Maret 2026 terdapat 329 warga negara Indonesia berada di Iran. Mereka didominasi mahasiswa dan pelajar yang menempuh studi di berbagai kota, menetap di kota Qom dan Teheran. Otoritas Indonesia menyatakan kondisi warga negara Indonesia di Iran masih terpantau dan belum dilaporkan korban di kalangan warga negara Indonesia di tengah konflik tersebut. Pemerintah Indonesia memulai proses evakuasi terhadap warga negara Indonesia dari Iran sejak Jumat 6 Maret 2026. Pada tahap pertama, sebanyak 32 orang berhasil dievakuasi melalui jalur Azerbaijan. Sementara itu, kondisi warga negara Indonesia berada di negara-negara Timur Tengah secara umum dilaporkan masih relatif aman. Seorang jurnalis India baru kembali dari Israel menyampaikan pengalamannya meliput kondisi keamanan di tengah serangan misil terjadi di negara tersebut. Braj Mohan Singh mengungkapkan bagaimana rudal atau peluru kendali Iran menyerang Israel. Seorang jurnalis India bernama Braj Mohan Singh mengungkapkan pengalamannya setelah kembali dari Israel saat meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Braj Mohan Singh menyebutkan situasi keamanan di Israel sangat menegang dengan serangan misil atau rudal atau peluru kendali terkadang datang tanpa peringatan sirine. Braj Mohan Singh juga menyatakan tempat perlindungan atau bunker digunakan warga sipil tidak selalu menjamin keselamatan saat terjadi serangan. Menurutnya, dalam beberapa insiden terdapat laporan warga yang meninggal meski berada di dalam tempat perlindungan. Braj Mohan Singh juga menyampaikan kritik terhadap pembatasan akses informasi selama konflik, terutama keterbatasan akses jurnalis ke rumah sakit dan larangan pengambilan gambar di beberapa lokasi. Pihak otoritas Israel belum memberikan tanggapan mengenai pernyataan ini. Situasi keamanan di kawasan masih terus berkembang di tengah konflik yang melibatkan Israel dan Iran. Seorang jurnalis Israel menyatakan serangan Iran terhadap basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah menyebabkan kerusakan besar. Sejumlah radar dan peralatan militer hancur dalam hitungan detik. وعدنا وعهدنا مع قادتنا والشهداء الصديقين نحن في سرايا أولياء الدم نعلن جهوزيتنا التامة للدفاع عن العراق ومقدساته. Ketegangan di Timur Tengah semakin tinggi usai gabungan militer Amerika Serikat dan Israel membombardir Iran. Tak tinggal diam, Iran melancarkan serangan balasan. Jurnalis Israel Alon Mizrahi menyaksikan peperangan ini dan menyatakan dunia sedang menyaksikan perubahan besar dalam kekuatan militer di Timur Tengah.
Menurutnya, serangan misil atau rudal atau peluru kendali Iran menargetkan basis militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Arab Saudi yang merupakan beberapa fasilitas militer terbesar di dunia. Mizrahi menyebut sejumlah radar dan peralatan militer bernilai ratusan juta dolar hancur dalam hitungan detik, sementara beberapa basis militer dilaporkan ditinggalkan atau mengalami kerusakan berat. Ia juga menyatakan informasi mengenai dampak serangan sulit diperoleh karena sensor militer membatasi publikasi rekaman dan data dari area konflik. Menurutnya, Iran telah mempersiapkan infrastruktur militer bawah tanah selama puluhan tahun, sehingga serangan militer dari luar dinilai tidak mudah melumpuhkan kekuatan militer negara tersebut. Ya, pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Selama lebih dari 14 abad, Masjid Nabawi berdiri sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia. Masjid terletak di kota Madinah, Arab Saudi ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga saksi perjalanan sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga era modern. Lalu bagaimana sejarah Masjid Nabawi? Berikut tayangannya untuk Anda. Masjid Nabawi dibangun pada tahun 622 Masehi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada masa awal pembangunan, masjid ini memiliki bentuk yang sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat, sementara tiangnya berasal dari batang pohon kurma. Di tempat inilah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melaksanakan salat, bermusyawarah, serta menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah umat Islam, Masjid Nabawi terus mengalami perluasan sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga masa kerajaan Islam dan pemerintahan Arab Saudi saat ini. Kini, Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid terbesar di dunia dengan fasilitas modern yang mampu menampung ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta jamaah. Di dalam Masjid Nabawi, berbagai aktivitas ibadah berlangsung sepanjang hari. Setiap waktu salat, ribuan jamaah memenuhi ruang utama masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi adalah Raudhah, yaitu area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis, tempat ini disebut sebagai Taman Surga, sehingga banyak jamaah yang berusaha melaksanakan sholat dan berdoa di sana. Selain itu, jamaah juga dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam kompleks Masjid Nabawi bersama makam dua sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, Masjid Nabawi juga menjadi pusat pembelajaran Islam. Berbagai kajian Al-Quran, hadis, dan ilmu keislaman sering diselenggarakan di dalam masjid ini. Tidak jauh dari kompleks Masjid Nabawi, tempat di bagian timur masjid, terdapat pemakaman bersejarah yang dikenal dengan nama Jannatul Baqi atau Makam Baqi. Pemakaman ini telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat pemakaman bagi banyak sahabat Nabi serta keluarga beliau. Beberapa tokoh penting yang dimakamkan di tempat ini antara lain Utsman bin Affan, Khalifah ketiga dalam Islam, serta sejumlah sahabat Nabi dan anggota keluarga Rasulullah. Selain itu, sebagian putra dan putri Nabi Muhammad SAW juga dimakamkan di pemakaman Baqi. Bagi umat Islam, Jannatul Baqi memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat penting karena menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam pada masa awal. Di luar ruang utama masjid, pelataran Masjid Nabawi menjadi tempat berkumpulnya para jemaah dari berbagai negara. Area ini dikenal dengan payung raksasa
yang dapat terbuka secara otomatis untuk melindungi jamaah dari panasnya matahari. Banyak jamaah yang memanfaatkan tempat ini untuk beristirahat, membaca Al-Quran, atau menunggu waktu sholat berikutnya. Suasana di pelataran masjid selalu ramai, terutama setelah waktu sholat, ketika para jamaah berjalan santai sambil menikmati suasana kota Madinah. Kawasan di sekitar Masjid Nabawi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat Madinah. Berbagai hotel, restoran, serta toko oleh-oleh haji dan umroh berdiri di sekitar kompleks masjid ini. Banyak warga setempat bekerja di sektor pelayanan jamaah, mulai dari perhotelan, perdagangan, hingga transportasi. Masjid Nabawi bukan sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga simbol perjalanan panjang peradaban Islam. Dari sebuah masjid sederhana yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, kini Masjid Nabawi menjadi salah satu pusat ibadah terbesar di dunia. Di tempat inilah sejarah, spiritualitas, dan kehidupan umat Islam bertemu dalam satu ruang yang sama. Pemirsa, seorang desainer cilik asal Amerika Serikat, Max Alexander, menarik perhatian dunia model usai menampilkan koleksinya di ajang Paris Fashion Week di Prancis. Max Alexander, siswa berusia 10 tahun, jadi sorotan industri model global. Seorang desainer cilik asal Amerika Serikat, Max Alexander, menarik perhatian dunia model usai menampilkan koleksinya di ajang Paris Fashion Week di Prancis. Max Alexander berusia 10 tahun diketahui masih berstatus sebagai siswa sekolah dasar, namun namanya mulai menarik perhatian industri fashion internasional. Dengan dimulainya Paris Fashion Week pada Rabu 4 Maret 2026, ia kini menjadi desainer termuda yang pernah menggelar peragaan busana di panggung mode besar. Melalui label miliknya, Couture to the Max, ia menampilkan koleksi women's wear Muslim Fall Winter 2026 hingga 2027 dengan siluet dramatis dan tekstur desain yang playful. Dalam wawancara dengan media CBS pada 5 Maret 2026, Max mengatakan menekuni dunia fashion sejak usia sangat muda, bahkan mulai menjahit sejak berumur 4 tahun. Dukungan keluarga disebut membantu perkembangan minat tersebut, termasuk menyediakan manekin khusus untuk tempatnya bereksperimen dalam merancang pakaian. Sebelumnya, pada tahun 2023, Max Alexander juga tercatat dalam Guinness World Record sebagai desainer runway termuda di dunia. Koleksinya disebut menggunakan material sisa industri atau dead stock yang dinilai lebih ramah lingkungan dan selaras dengan konsep sustainable fashion. Popularitas Max juga terus meningkat di media sosial dengan akun Instagram labelnya yang telah mengumpulkan hampir 6 juta pengikut. Kini Max Alexander dikenal sebagai desainer termuda yang pernah menggelar peragaan busana di Paris Fashion Week. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Mata Dunia kali ini. Saya Lydia Junita, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.